Bagaimana pelaksanaan uji coba vaksin TBC dari Bill Gates di Indonesia? Apa manfaat dan resikonya? Kita akan membahasnya bersama anggota penanggulangan penyakit menular, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Selamat sore, Bu Erlina. Selamat sore. Ya, Bu Erlina, ini menurut Presiden Prabowo yang meninggal hampir 100.000 tiap tahunnya akibat TBC di Indonesia. Apakah ini pertimbangan Indonesia maju jadi uji coba vaksin TBC atau sebetulnya ada pertimbangan lain kalau menurut Anda? Ya, jadi saya akan menambahkan sedikit dengan situasi TB di dunia ya. Setiap tahunnya itu ada 10,8 juta kasus TB aktif di dunia. Dan 10% dari kasus tersebut ada di Indonesia. Karena di Indonesia estimasi kasus TB barunya adalah sekitar 1.090.000 per tahun. Jadi memang kita termasuk salah satu negara yang high burden-nya tinggi untuk TB. Lebih tepatnya Indonesia tuh ranking 2 di dunia setelah India. Jadi memang TB menjadi masalah. Pak Prabowo juga tadi menyebutkan kematian yang di atas 100.000 per tahun, sekitar 125.000 per tahun lah. Tepatnya artinya apa? Artinya 16 orang per jam meninggal karena TB. Jadi memang harus ada upaya selain mengobati, menemukan dan mengobati sampai sembuh, juga harus ada upaya pencegahan. Ada beberapa upaya pencegahan tentu saja dengan meningkatkan imunitas, memberikan obat-obat TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, tapi vaksin juga penting. Nah, sebetulnya vaksin ini bukan barang baru. Ingat kan BCG? Ya, BCG itu vaksin TB yang pertama yang diciptakan sekitar tahun 1920-an. Jadi sudah lebih dari 1 abad yang lalu. Dan itu sebagian besar bisa memproteksi anak kecil, anak di bawah 5 tahun. Tapi tidak bisa memproteksi atau punya efekasi yang efektivitas untuk remaja dan orang dewasa. Nah, vaksin yang baru ini namanya vaksin M72 yang kebetulan saya adalah National Principal Investigator-nya untuk Indonesia. Ini ditujukan untuk remaja dan dewasa. Tapi saya ingin menyampaikan juga nih, mudah-mudahan ini informasi yang bisa merubah mindset masyarakat menganggap kita kelinci percobaan. Tidak, vaksin M72 ini pengembangannya sudah lama, sudah 26 tahun. Dan ada tahapan-tahapannya. Ya, tapi sebelum memutuskan untuk menerima tawaran uji coba vaksin TBC ini, apa sih yang perlu menjadi perhatian? Apakah perlu misalnya ada analisis SWOT-nya dulu begitu ya, dan juga resikonya nanti akan seperti apa? Ya, oke. Nih saya tadi belum selesai ya. Jadi 26 tahun pengembangan. Yang pertama itu tahun 1999 sampai 2009 itu fase preklinik. Jadi mulai dari in vitro di laboratorium, ya mulai dari serum kelinci segala macam sampai ke tikus di hewan ya, tikus, dan bahkan kemudian ke primata non human yaitu kera lah ya. Dan ternyata efektivitas dan keamanan cukup baik, barulah berpindah ke manusia. Dan fase di manusia itu ada 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Fase satunya ini vaksin ini dikembangkan oleh industri farmasi yaitu GSK bekerja sama dengan rumah sakit universitas di Swiss. Nah, ini adalah uji klinis fase 1 ya. Dan dengan menghasilkan suatu vaksin dengan keamanan yang cukup baik ya, jadi dari segi toksisitas dan juga safety profile-nya cukup baik, maka majulah ke fase 2. Di fase 2 ini dilakukan di Kenya, Afrika Selatan, dan Zambia. Ada 3 negara dan sponsornya waktu itu adalah GSK juga, industri farmasi, bersama dengan AREAS yang juga disupport oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Ya, setelah kemudian ditemukan bahwa efekasinya cukup bagus yaitu 50%, barulah maju ke fase 3 dengan skala yang lebih besar. Ada 5 negara dan penelitian itu dilakukan di 55 lokasi. Dan di Indonesia hanya 5 lokasi saja. Ada 5 center, yaitu 1 melibatkan universitas yaitu FKUI, kemudian ada FK4, dan juga ada rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes yaitu Rumah Sakit Persahabatan, ada rumah sakit swasta, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan ada rumah sakit pendidikan yaitu
Ya, kenapa kita mau terlibat nih? Pertama, kita negara yang bebannya tinggi. Kedua, berarti peneliti-peneliti kita ini diakui secara global oleh dunia. Dan juga Ya. dari penelitian vaksin ini di fase-fase sebelumnya ternyata cukup aman. Makanya saya merasa kita cukup punya pride untuk ikut dan Oke. karena kita juga butuh, kita kan negara Baik, baik. dengan beban Jadi nomor 2 di dunia ya. ya, jadi sudah ada penelitiannya, datanya juga memang ternyata kita cukup tinggi ya berkaitan dengan hal itu. Nah, tapi kalau sudah fix, Bu Erlina, apakah sudah ada informasi nih untuk kapan pelaksanaannya dan bagaimana penentuan untuk peserta uji cobanya, Bu? Oke, ya jadi saya lebih senang menyebutnya sebagai uji klinis ya. Jadi uji klinis ini udah dimulai dari tahun lalu. Tadi saya sebutkan di 54 lokasi di dunia dan 5 diantaranya Ya. di Indonesia. Eh, Melibatkan 20.000 partisipan dan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, tahun 2024. Indonesia ikut belakangan di mulai sebetulnya sih persiapan mulai dari tahun 2022, tapi baru merekrut partisipannya di September 2024 dan saat ini dari 54 lokasi itu sudah memenuhi syarat 20.000 peserta partisipan dalam penelitian ini dan Indonesia kontribusinya ada 2.000 peserta dari 20.000 dari seluruh negara tersebut ya. Dan sebetulnya untuk rekrutmen untuk Ya. partisipannya itu sudah selesai, tinggal kita memfollow up mengikuti bagaimana kira-kira hasilnya. Baik, Hingga baik. saat ini sih masih kita follow up dan Baik. follow Kita up tunggu ini ya, atau Bu pengamatan Erlina. ini akan berlangsung lama ya. Siap. Kita tunggu Kira-kira hasil follow 2 up-nya tahun, nantinya. 3 tahun ke depan begitu ya. Uji Jadi belum coba ada dari sih hasil vaksin yang TBC final baru ya. di Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di Kesempatan Prioritas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.